Allah tuh baik banget gitu, kayak hidayah yang Allah kasih tuh bener-bener apa sih, yang hal yang paling berharga gitu dalam hidup aku itu, nggak ada bandingannya gitu dibanding harta di dunia ini gitu. Hidayah tuh kalau seandainya bukan dari hidayah Allah, aku nggak bakal kayak gini gitu. Padahal kalau dibanding aku yang dulu tuh aku jauh banget dari kata bener-bener taat gitu kan, jauh banget. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel Ide Cewek. Apa? Ide cewek? Iya, Ide Cewek. Idenya para Kartini masa kini. Ya, masa gitu. Hai teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga sehat-sehat terus ya. Amin. Nah, di video kali ini Ide Cewek kedatangan narasumber lagi nih. Narasumber kali ini wanita yang inspiratif dan multitalenta. Salah satu bakat yang dimilikinya yaitu jago masak, terus jago dandanin orang, dan masih banyak lagi. Nanti kita tanya-tanya langsung aja ya sama narasumbernya. Nah, di episode kali ini kita mau bergaya seperti princess. Ini request narasumber kita loh. Jadi katanya episode kali ini harus Jadi spesial. princess. Iya, Iya, jadi benar. princess karena narasumber kita kali ini tuh pokoknya inspiratif banget, cantik. Jadi kita Makasih. juga harus mengeluarkan aura kecantikan. Ya, ini dia, langsung aja kita panggil narasumber kita kali ini. Narasumber kita. Aduh, ini dia princess kita hari ini. Dari hutan mana gitu ya? Iya, pakai daun-daun. Harusnya bunga tuh ya. Iya kan princess ya. Lupa. Halo, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Sarah gimana nih kabarnya? Alhamdulillah, masya Allah, luar biasa. Allah Akbar, kan semangat banget. Nah, Kenalan dulu dong sama teman-teman, kan teman-teman belum pada tahu ini tuh siapa, gitu cantik banget kan? Aduh. aku Aku wanita. udah bingung. Jadi kenalin, nama aku Sarah Maulida, biasa dipanggil Sarah atau Lala. Mungkin biasa dipanggil Lala sih. Pasti pada bingung ya kenapa Sarah dipanggil- mau Iya. Lida, Lala mau Lida. gitu. Kecuali kalau ada Sarah mau Lala Lida gitu. Oh, Lala, Lala, Bisa. Lala. Kok bisa tiba-tiba ada Lala? Karena emang dari kecil tuh nggak tahu kenapa dipanggil Lala. Oh, panggil orang Karena tua gitu ya? Panggil orang tua. kecil. Kan katanya sih dulu masih kecil tuh suka nonton Teletubbies dan Oh. favoritnya Lala gitu kan. Contohin, Tinky Winky, Dipsy, Lala, oh gitu ya. Selamat datang di Teletubbies. Tinky Winky. Dipsy, Lala. Oh, Oh gitu, makanya Teletubbies. Teletubbies. Gak jelas. Oh gitu, jadi Iya, asal gitu. mula dipanggil Lala karena suka nonton Teletubbies. Sama favoritnya sebenarnya Lala. sih apa, adik sih juga nggak bisa manggil Sarah tuh, jadi tuh dia kayak cadel Cadel. gitu kan ngomongnya, nah tuh kayak Salah, Mbak, iya salah. salah terus sama jadi Lala gitu, jadi Oh, Mbak keterusan Lala ya. jadinya gitu. Gitu guys, teka-tekinya kenapa bisa dipanggil Lala. Nah kalau kalian sendiri gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Nah kebetulan kita satu alumni nggak sih? iya, Satu satu sekolah. SMK. Iya, Dan beda-beda jurusan ya sih kita. masing-masing. Jadi Kalau kita aku tuh multimedia, kalau kamu? Teknik komputer jaringan. aku apa ya? Akuntansi guys, akuntansi. Udah lama nggak sekolah mau. Iya, kalau aku RPL, Bahasa Prakarya. Tinggal berapa jurusan lagi kalau kita ngumpul? 4 jurusan ya. lagi udah Ngumpul deh. Teknik Semua semuanya. jurusan 8 ya. Ayo siapa lagi yang mau jadi narasumber? Ayo. Dari jurusan TKR, TL, TP, busana butik ya. Oh iya, busana butik. Nah dulu tuh lucunya, aku tuh anak MM tapi sering dibilang anak bebe. Nah iya, soalnya Sarah tuh auranya tuh aura apa ya? Iya, Orang baju. gunting kali gunting. Mesin jahit gitu. Oh, jahit, iya, jarum tajam. Ya soalnya guys dulu pas sekolah tuh Sarah suka apa sih? Dandan. Terus kayak Gitu ya. Iya itu makeup gitu. Kirain makanya dikira tuh dia anak busana butik. Busana butik. Ternyata Ternyata jadi Anak teknik. teknik. pakainya werpak. Apa tuh werpa?
jarang ini yang dipakai tiap hari. Sarah yang nggak pakai banyak. Yang nggak ganti-ganti itu kan? Nggak ganti-ganti. Dicuci tapi kan. Cuci Sila. seminggu bisa 5 kali. Kalian mau airpods semua ya? Iya, Mohon maaf aku iya. enggak nih. Aduh. Aku apa sih blazer. Oke. Nah, Sarah tuh jadi guys, ini tuh kita di rumah Sarah, tapi kita tuh nggak tahu Sarah tuh ada berapa bersaudara. Kamu tuh berapa bersaudara sih, Sarah? 3 sebenarnya sih. Oh, 3. Tiga. Cuman Oh, sebenarnya. Anak tengah apa anak? anak 2 nggak jadi abang tuh udah almarhum kan. Oh. Udah ada abang. Jadi anak cewek sendiri. Makanya sebenarnya bingung kalau misal dibilang paling feminim sendiri sebenarnya enggak. Sebenarnya kadang juga ada sisi tomboy gitu sebenarnya. Karena tuh saudara semua cowok semua. Oh, gitu. Berarti Jadi kebawa adik gitu 2 ya? ya? Adik Adik. 2. Adik satu, 1, abang abang 1. satu. Laki-laki ya adik. Laki-laki semua. Jadi kayak paling cantik sendiri gitu kan. Jadi putri lah di rumah selain mama. Terus Nah, terus Sarah tuh sekarang kegiatannya apa nih? Kuliah, kerja, Kuliah nguli. sih. Yang nguli ya bener. Kuliah. Kuliah gitu kan. Kuliah sih. Kuliah sih. Kuliah. Kuliah kan. kuliah di mana? Di mana? Kuliah di Universitas Bakri. Oh iya temen aku. Bakri juga ada bukan yang- bakery. Roti dong. Bakri tuh ini yang punya jalan tol ya sih. Yang Krik krik kalau krik krik krik. Sama berarti kamu prodi apa kuliahnya? Prodi yang sebenarnya tuh Aku tuh anak politik tahu. Jurusan. Kamu bisa Anak kan? politik tahu. Jadi Jadi aku sebenarnya kamu jurusan suka- prodi suka- ilmu politik, konsentrasi hubungan internasional. Hmm. Nah jadi tuh sebenarnya itu kalau di jadi setiap kampus tuh beda-beda kan. Kalau aku tuh sebenarnya ngincernya tuh hubungan internasionalnya. Aku pikir kayak di UI tadinya tuh nggak pengen masuk UI, cuman ya namanya belum rezeki gitu kan. Nah kalau di UI itu kan dia lebih konsentrasi lebih ke HI-nya, lebih ke bahas tentang negara-negaranya. Oh, Tapi iya. kalau di Bakri sendiri tuh lebih ngebahas tentang politiknya. Jadi aku lebih jadi ke anak politik. Oh, Beda gitu ya. Tiba-tiba pembahasan berkecimpung di dunia politik yang padahal sama sekali jarang baca berita itu jarang banget. Ya ampun. So politik tuh kayaknya berhubungan sama berita gitu. Kayak ya ampun, kayak males banget gak sih nonton berita. Mending nonton sinetron. wah, dia. Jangan Sih, ditiru, nontonnya jangan ditiru. SpongeBob. Ya kan nonton kartun ya nggak sih. Berarti kamu itu lompat dari kan SMK kamu jurusan MM terus kuliah. langsung kuliah. Ini tuh melenceng semua kayak kalau dilihat-lihat ya. Jurusan Jurusan MM, MM. hobinya masak kan, Dandanin masak orang. dandan. Harusnya tuh masuk kuliahnya jurusan apa sih ya? Kayak desain atau tata boga boga, gitu. benar. Ini jurusan politik. Iya. Mantap. Iya. Oh biar multi talent nanti. Iya. Jadi pas cerita ke anak cucunya, oh iya anak cucu. berbagai Iya, Iya. berbagai bidang kuasain gitu kayak gitu. anak nanya Apa aja bisa gitu kan. Nah sebenarnya sih gak gitu juga sih. Sebenarnya pengennya fokus di satu bidang, cuman karena emang apa ya, Ada kendala gitu. ada beberapa kendala gitu kayak dari orang tua sendiri juga nggak ngizinin untuk tadi pengen masuk tata boga kuliah tuh. Dan tapi nggak dibolehin masuk tata boga, jadi ya udah aku ngambil yang emang masih suka gitu, kayak kan sukanya itu kan kalau nggak PKN bahasa Inggris. Nah HI itu kayak gabungan PKN dan bahasa Inggris Iya, ya gitu iya, kan. iya. Nah tuh niatnya kayak udah paling nanti mungkin jadi guru gitu, atau nggak mungkin jadi dosen kalau mau lanjut S2 kayak gitu sih niatnya. Nah ternyata jadi politik, jadi anak politik. Tapi masih nyambung sih, emang masih Jadi Masih hubungan iya internasional. masih suka lah masih ada itu ya. Masih ya masih nyambung lah. Tapi kalau kamu mau tata boga kamu kira-kira mau di mana tadinya? Tadinya pengennya sih ya di UIJ, pendidikan tata Oh. boga. Tapi dia lebih ke pendidikan, jadi ntar dia bisa juga jadi guru tata boga. Guru Tuh. privat masak Hmm. gitu ya. Ya gitu sih. Keren banget ya. Cantik. Terus kegiatan yang lain selain kamu kuliah gitu ada nggak? Selain kuliah, aku tuh juga aktif di organisasi kampus, organisasi luar juga, organisasi apa namanya, yang lebih fokus ke dakwah gitu sih. Terus sama organisasi yang lebih fokus ke pemberdayaan perempuan, karena aku memang semenjak aku apa namanya masuk ke dunia politik, aku tuh passion aku tuh di bidang itu kayak semacam feminis, tapi aku bukan feminis gitu, cuman aku suka di dalam hal pemberdayaan perempuan. Jadi aku apa namanya pengen aku tuh bisa berkontribusi sebagai pemberdayaan perempuan kayak gitu. Jadi aku ikut organisasi seperti pemberdayaan perempuan, apa sih namanya itu, hijab motion. Kalau kalian tahu itu namanya hijab motion tuh lebih fokus ke
berbagai kegiatan yang tentang perempuan. Ada Muslimahan juga gitu ya. kayak ada juga kajian, ada juga apa namanya mengasah skill kita juga, modeling, make up juga kadang ada. Terus juga kayak ada sharing session kayak mungkin event-event di hari ibu, terus kita ngajak ibu kita kayak gitu. Jadi benar-benar tentang hal buat kayak woman kayak gitu, kayak mungkin kayak konten kalian yang mungkin kayak di cewek kan hampir hampir masuk nggak sih yang apa sih temanya itu benar-benar tentang perempuan kayak gitu. Berarti pas ya kita undang Sarah nih masuk ke channel Ide Cewek. Tapi kamu bisa masuk ke organisasi luar gitu? Ada temen gitu atau iya? Aku itu tipe-tipe Nari-nari gitu. aku tipe-tipe yang apa aja gue ikutin. Nah aku tuh Gabung aja gitu ya? aku tuh bisa suka masak, bisa suka apa sih, aku tuh masak, kegiatan lainnya kan kayak masak, terus juga kayak suka ngedekor, terus juga suka make up, terus juga suka apa namanya DIY, aku tuh suka desain, terus juga suka apa lagi ya, banyak sih gitu ya, banyak. Nah, kenapa bisa suka kayak gitu, karena emang keluarga sebenarnya emang berkecimpung di dunia seni sih, jadi emang apa namanya dari sana gitu mereka emang bidangnya seni kayak gitu. Dan aku tuh suka semuanya karena emang aku emang aku apa namanya ya, dikenalin dari kecil hal-hal itu gitu, kayak beda-beda. Kayak mama tuh sebenarnya nari. Nah dari nari itu dari mama, nari tradisional. Terus kayak nenekku tuh masak gitu. Nah terus kayak tanteku tuh dia bidang kue kayak gitu, bidang pastry. Nah terus kayak omaku tuh dia bidang bahasa Inggris dan public speaking kayak gitu. Nah terus omaku tuh lagi tuh dia bidang seni, kayak dia tuh ngelukis. Nah gitu kayak dikenalin semuanya, dan itu bikin aku suka semuanya. Jadi bukan berarti tuh aku apa ya, berbagai bidang yang aku bisa itu bukan berarti tuh benar-benar yang terpaksa. Jadi kalau kalian mau apa ya, kayak pengen dapet kayak mungkin titel multi talentan gitu, sih itu multi talent itu tuh ya jangan apa ya, jangan maksain sesuatu yang kalian itu Kurang suka. kurang suka, dan demi sebuah titel itu kalian tuh kayak maksain itu. Nah kalau aku kan emang karena emang suka semuanya. Tapi di sini sebenarnya nggak bagusnya jadi aku tuh ya, negatifnya jadi aku tuh jadi nggak bisa fokus ke satu hal. Jadi semua dijalanin itu, jadi justru bikin pikiran kita kan jadi terbagi ya. Jadi itu nggak bisa fokus ke satu hal. Nah itu jeleknya kalau buat di usaha itu kurang bagus gitu. Kalau mau usaha tuh bagusnya ya fokus aja ke satu bidang. Nah kalau untuk hobi sih masih wajar lah ya. Oh iya, itu dari semua kegiatan kamu itu kan banyak banget. Nah gimana tuh kamu bisa apa ya, bagi waktu belum buat keluarga, buat kuliah, buat temen kan, buat ya Sering nggak sih jalan sama apa yang kamu suka gitu? Iya main sering banget. Sering banget. Maksudnya tuh masih banyak lah waktu buat main, kayak waktu apa namanya me time tuh masih banyak. Nah itu cara bagi waktunya kan tadi selain aku kuliah, terus aku juga ngajar juga, terus kayak freelance kayak gini kan juga waktunya kan disesuaikan sama kita enaknya gitu kan. Jadi kalau misalnya ada klien nih mungkin yang misalnya minta apa namanya jasa make up, terus bisa di tanggal berapa, misalnya kita nggak bisa, berarti kan tinggal kita sesuaiin sama waktu kita. Kalau freelance tuh enaknya gitu. Nah kalau ngajar itu aku kan ngajarnya juga Sabtu Minggu, dan apa namanya di waktu-waktu yang sela-sela kuliah gitu loh. Jadi mau berangkat kuliah atau pulang kuliah kayak gitu kan, ngajar cuma sejam doang. Nah kalau seandainya kuliah kan reguler gitu, jadi Senin sampai Jumat. Nah itu juga yang nggak makan waktu seharian sih alhamdulillahnya gitu. Nah terus kalau untuk usaha, jadi aku tuh aku usaha sama temen tuh. Nah itu kita tuh kayak bikin jadwal sendiri gitu, kayak bikin schedule sendiri. Pokoknya seminggu sekali kita harus ada kayak rapat gitu. Ketemu lah ya gitu. Kalau nggak bisa ketemu palingnya lewat chat kayak gitu. Pokoknya ya diatur sama-sama masing-masing aja waktunya. Nah kalau yang mungkin tips dari aku tuh yang paling penting banget tuh bikin daily schedule sih. Jadi aku selalu bikin daily schedule itu tuh kayak yang bisa bener-bener bikin efisien kegiatan kita banget. Kayak itu setiap hari tuh misal dari bangun tuh atau mungkin malamnya aku udah bikin kayak misalnya schedule aku tuh untuk hari Senin misal apa aja, dari aku bangun kayak gini kuliah, terus ini pulangnya ngapain. Misalnya bisa kalau kalian nggak mau repot nulis di catatan atau buku misalnya hilang, itu kayak bisa juga kan nulis di notes HP kan, itu kayak simple kayak gitu. Nah itu tuh yang bikin enaknya juga, jadi kalian tuh nggak ada jadwal bentrok. Karena aku tuh sering banget bikin janji di waktu bentrok gitu, jadi di waktu yang salah. Iya, di waktu yang salah gitu kan. Jadi itu tuh pokoknya
kayak misalnya sering banget bikin 2 janji di satu waktu kayak gitu. Kayak orangnya Jadi tuh kayak suka keteter lupaan sendiri gitu. ya. Nah itu kalau misalnya kita nggak catat kan akhirnya apa? Bikin Akhirnya disiplin iya, juga kan. akhirnya, nah itu dia kegunaan kalau kita selalu bikin daily schedule kita, main daily catatan schedule. semua kegiatan kita ya gitu. Setiap Gitu harinya sih. ngapain Itu aja. caranya Sarah, gimana caranya bagi waktu, yaitu bikin catatan, jangan males ya, jangan males, nyatet aja males, Iya. gimana mau disiplin kan. Betul banget. Tips lainnya itu aku tuh selalu bangun itu jangan lupa ya apa namanya mulai hari dengan berdoa kayak gitu. Kayak itu pasti zikir pagi petang tuh kayak itu tuh obatnya banget gak sih? Itu tuh kayak rumus buat kayak memudahkan segala kegiatan kalian, walaupun kegiatan kalian tuh bisa numpuk padat, dan jangan sampai kamu selalu bilang nggak bisa sebelum kamu coba, karena aku tuh selalu bilang aku bisa ya gitu. Tapi itu karena lucunya aku tuh pernah kayak misalnya dapat dapat requestan dari teman gitu, dan aku tuh nggak pernah niat buat bisa bikin ini bikin itu, tuh kayak tiba-tiba requestnya ke teman kayak bisa bikin ini nggak, misal kayak Jadi bisa challenge bikin gitu kue ya? ulang tahun yang misalnya gambar kayak gini gitu. Iya. Terus kayak aku bilang waduh bisa nggak ya kayak Iya, gitu. Belum pernah. Padahal soalnya belum kan. pernah nyoba gitu, belum tahu sebenarnya udah bisa apa enggak nih. Terus kayak aku bilang bisa kayak gitu. Aku tuh kayak gitu orangnya bisa Jadi padahal memacu belum nyoba. diri gitu ya. Nah itu dia memacu tuh yang diri buat bikin bisa. kita apa ya, akhirnya tuh kita tahu gitu kita tuh bisa apa enggak. Jadi kita tahu value kita tahu tuh kemampuan kita gitu. Nah di situ kita akhirnya stop gitu kan, stop ngerasa kalau Udah kita tuh nggak nggak bisa. punya nggak bisa ngelakuin apa-apa. Dan di situ akhirnya kita oh kita bisa loh kayak gitu. Nah, Ya, itu kalau sebenarnya misalnya emang bisa gagal kan, sugesti juga, iya, kan? nah itu dia kan sugesti juga kayak gitu. Kalau kita udah mindsetnya udah Nggak bisa. apa ya bilang nggak bisa ya Tubuh udah juga nggak responnya bisa. keadaan juga responnya negatif. Betul banget kayak gitu. Jadi coba dulu kan sebelum ini. aku tuh selalu kayak gitu. Nah habis kayak gitu tuh jaga kesehatan juga penting sih. Kan aku juga orang yang Banyak kegiatan. banyak kegiatan, mungkin kayak banyak kegiatan emang nggak bikin capek atau kayak gitu. Terus kayak misalnya emang nggak sakit atau kayak gimana. Nah aku sebenarnya tipe yang sebenarnya fisiknya juga lemah hitungannya. Cuman kayak tadi habis zikir pagi tuh kayak aku minum tuh misalnya minum usahain tuh kalau pasti udah sarapan gitu kan selalu sebelum aktivitas. Terus kayak aku minum apa namanya air hangat tuh dikasih madu sama lemon. Nah itu tuh kayak yang bisa Jadi seger iya gitu kayak ya. vitamin apa ya Setiap pagi. vitamin Kalau herbal ya aku sih, sendiri kalau alami. aku madunya itu nggak aku seduh air hangat, jadi cuma langsung diminum. Ya, bisa juga langsung diminum. Sendok, setiap pokoknya sebelum makan tuh, kalau aku sebelum makan, Iya benar. jadi minum air putih dulu terus baru madu. Jadi kayak apa ya stamina gitu ya sih. Karena madu emang bagus. Nah itu dia, jadi insya Allah kalau misalnya udah ngelakuin hal itu tuh pasti kayak alhamdulillah walaupun kegiatan sebanyak apapun insya Allah bakal fit terus sampai berjalan sore dengan kayak lancar gitu. lah semuanya. Sampai sore. Nah itu dia sih. Nah, kalau ngomong-ngomong nih, aku kan kita follow-followan nih di Instagram kan. iya. Nah, aku tuh sering banget ngelihat Sarah tuh upload tentang apa masak-masak Masakannya. gitu. Oh iya, benar tuh. Kayak misalnya masak Menu hari makanan ini, iya menu hari ini iya, makan bener. malam kayak gitu. Terus juga makanannya kayak lengkap banget gitu loh. Iya, 4 sehat 5 sempurna banget gitu. Bagita juga di ini kan. Iya, terus juga aku pernah waktu itu kan pernah mesen juga cupcake di Sarah. Nah, itu tuh kamu emang belajar masak atau emang gimana atau pernah kursus atau gitu? Oh iya. Nah kalau dulu kan SMK dibilang anak multimedia dibilang anak tata busana. Nah sekarang anak HI dibilang anak tata boga. Kayak apa sih ini orang gitu kan? Ini orang apa sih? Nggak Maunya jelas. apa Maunya gitu. apa gitu kan? Nah aku tuh ya malah sempat ada yang lucu apa gitu kan, nggak nyangka emang kuliah tata boga di mana, rekomendasiin gitu kok. Bisa dia lagi nyari-nyari gitu kan. Nah, kasihan gitu kan dia pas aku bilang aku tuh anak politik gitu, dari kaget ya gitu kan, kayak kecewa gitu kan akhirnya. Nah terus Penasaran. apa namanya ya aku tuh sebenarnya kayak gitu belajar sendiri sih. Jadi kan tadi kayak emang suka, jadi tuh emang dari kecil kan tadi kayak nenek ikut nenek gitu. Nah itu tuh dari masak nenek kan? kayak suka ngerecokin Iya. aja gitu, suka ngeliatin dari bayi, katanya itu dari bayi, bukan dari bayi sih, maksudnya dari umur 3 tahunan gitu kan. udah ngikut-ngikut ke dapur nah, gitu kan ya? dia juga sering waktu sama orang tua kan ditinggal mulu, namanya orang tua kan kerja dua-duanya, jadi tinggal sendiri mulu di rumah waktu itu cuma sama mbak gitu kan. Nah itu tuh mbaknya juga yang bukan yang bisa masak gitu, terus jadi ya udah harus kayak gimana namanya misalnya kelaparan terus jadi kan makan nggak apa mau, terus iya benar. gitu. terus kan nggak mungkin dong makan pakai nasi pakai garam doang gitu kan. Masak Kayak kok dulu kayak makan mie kecil doang. gitu deh kayaknya. Kecap, Nasi kecap. mau masak kok. Ya, Nah, atau enggak mungkin makan Indomie doang, nggak mungkin mah Indomie Setiap hari ya, tiap nggak hari. mungkin. Nah terus
aku itu pertama kali bisa masak tuh nasi goreng sih. Nasi Nasi goreng. Itu kayak ya udah kayak asal-asalan aja, terus kayak enak Terus dan jadi terus- makan nasi goreng terus. Nah itu yang bikin aku suka masak tuh pas aku nyobain enak dan aku pengen tuh kayak pengen nih ayah mama tuh kayak nyobain juga, terus kayak aku ngasih nih pas ayah pulang kerja tuh kayak ngasih nyobain, terus kayak bilang kayak enak, terus kayak senang gitu kan ekspresinya, dan kayak Iya. ya ampun kayak senang aja gitu ngeliat ekspresi orang makan masakan aku tuh gitu. Nah itu bikin aku yang suka, makanya Semangat jadi. jadi kalau aku sering nge-share di gitu, misal nge-share nih masak, ya udah paling akunya malah jarang makan gitu. Kayak udah kenyang sendiri. Ya iya, kalian benar-benar. juga gitu nggak sih kalau Iya, masak? iya, Tapi kalian ya udah kalian masak tapi kayak pas makannya udah manis, Iya, udah kenyang. Iya, benar. duluan, ya kan? Tapi pengennya bikin lagi gitu kali ya. Iya, Soalnya kan gitu. pasti pas nge-share terus ada yang posting kayak, ih kayaknya enak banget sih gitu, kayaknya ini banget gitu. Jadi itu pengen bikin lagi gitu, tapi sebenarnya nggak mau Terus masak. kalau masakan kita di komen bagus sama orang kan kayak seneng banget senang gitu, sendiri. jadi apresiasi gitu. Ya itu. Itu juga alasan aku kalau aku suka nge-share itu karena emang aku lagi lagi mau fokus Instagram aku tuh pengen jadi ini kayak apa namanya cooking influencer kayak gitu. Cuman belum ada actionnya aja nih mau bikin. Semangat gitu. semangat. belum ada actionnya udah kayak gitu Iya, ya. apalagi Belum ada beraction. action, aduh. Jadi Kalian baru- bisa lihat Instagramnya, apa nama Instagramnya Sar? apa ya? Kita tulis di deskripsi ya. Ya, udah di follow. Iya harus. Nama IG juga bukan nama aku gitu kan. Beda lagi nih namanya nih. Oh, yang di itu ya, yang Yang masak-masak di IG yang of kitchen kalau nggak salah. Iya, iya. juga. Ntar Soalnya nanti ada kita di tulis deskripsi. semuanya ya, kita tulis semuanya Instagram Kayak si gitu. ini. Gitu. Oke. Tapi aku pernah dapet sekali sih kayak kursus, jadi kayak mungkin pernah ngeliat ya dari story aku kayak aku masak sama chef gitu. Nah Di itu dapur. dapat giveaway. Oh, Makanya itu aku lomba sujud juga bukan sih? syukur gitu. di dapurnya Ikut lomba lucu juga. banget. Enggak, jadi tuh kayak cuman Giveaway ya? giveaway, aku tuh cuman posting apa ya? Posting foto makanan, terus aku kasih caption, terus kayak pengalaman masak gitu kan. gitu. Dapat dari Kokiku TV. Jadi kamu ikut kayak semacam les masak itu karena dapat Karena dapet giveaway. giveaway. Oh, Jadi gitu. bukan daftar. Jadi bukan kayak daftar pengen ikut gitu, pengen ikutan gitu. Kan Keren di situ juga lumayan kan harganya. Di Arkamaya Culinary Education tuh punya chef siapa gitu, yang master chef siapa gitu kan. Nah itu lumayan sih kalau sekali kursus Daftar itu gitu jutaan ya. gitu kan kayak Dan nggak mampu juga kayaknya. Beruntung banget kayak, Makanya- wah giveaway-nya gue yang Itu menang jadi gitu. bikin ini nggak sih kayak, oh ini jalan banget nih gitu kan, jadinya mikir Kayak makanya kayak masya Allah banget gitu, kayak rezeki juga gitu kan. Terus jadi syukur juga sampai terharu gitu dapet walaupun sekali doang sih, tapi sebenarnya ngerasain ada di kitchen Iya, ada sesungguhnya pengalaman gitu. juga kan ya. Nambah jadi pengalaman. prestasi juga sih sebenarnya itu. Gitu. Nah, tadi kan kita ngomongin makan terus pasti pada lapar kan. Ngiler ya. Soalnya selama ini Ngiler cuma ya. liatnya di Instagram Instagram doang. doang. Iya. Virtual doang gitu kan. Iya, Jadi kita tuh pengen kayak nyobain langsung. nyium baunya virtual. Dan ngerasainnya virtual. Kayak udah ntar ada nih yang nyatanya nih. Oh serius nih, serius nih. Oke, 1, 2, 3. Ups, sayangnya harus to be continue nih. Kalau kalian mau tahu keseruan bareng narasumber Ide Cewek, jangan lupa aktifin notifikasinya agar kalian gak ketinggalan nonton episode selanjutnya.